Banyak muslim itu kalah tentang tema ada setan di lubang hidung orang muslim. Kenapa tema ini ada tambahan kalimat muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang muslim? Karena Sedangkan Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya, dan pengikutnya itu muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen? itu kepada orang. Iya, Semua orang itu muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur, dia ngomong begitu. Kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Awalnya Ustadz ini ngotot menolak, tetapi akhirnya setuju dengan Edis TV. Ada setan di lubang hidung orang muslim. Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Banyak muslim itu kalah itu tentang tema ini. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Ada setan di lubang hidung orang muslim. Betul kan? Kenapa tema ini ada tambahan kalimat muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya, dan pengikutnya itu muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, orang itu muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad. Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur, dia ngomong begitu. Kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda, seperti hotel bintang 5 bagi syaitan, dan Anda pegawainya? Coba. Ketika
umat muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi. Bang Edis, Besok datang lagi. Anda, Bang Edis, tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami, itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara, Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, "Wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin?" Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, "Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah?" Apa kata Muhammad? "Termasuk juga aku. Tetapi," dikatakan, "tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam." Betul. Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam, betul. Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Jangan malu-malu, Bang. Jangan ada suara. Betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara. Betul? Betul. Betul. Makanya, Bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba, Bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda, Bang Edis, sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Jelas terlihat bahwa Bapak Ustadz yang terhormat ini pada awalnya sangat percaya diri bahwa dia akan bisa membongkar kekeliruan dan kesalahan Edis TV, dalam arti beliau mengira atau memprediksi Edis TV tidak secara utuh dan lengkap memahami hadis yang menegaskan ada setan di lubang hidung orang muslim. Tetapi ketika mereka ada diskusi yang hangat dan seru, akhirnya jelas terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh Edis TV, jelas menunjukkan atau membuktikan bahwa Bapak Ustadz yang terhormat ini pada akhirnya setuju dengan kesimpulan fakta yang ditunjukkan atau dinyatakan oleh Edis TV. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 poin penting yang ingin saya tegaskan dalam perspektif keimanan Kristen ketika ingin memahami kebenaran firman Tuhan. Dan itulah tadi yang ditegaskan oleh Edis TV. Yang pertama, kita harus secara sungguh-sungguh dan serius memperhatikan konteks yang ada di dalam pernyataan tersebut. Hal itulah tadi yang menjadi kunci pembuka hati pikiran dari Bapak Ustadz yang terhormat ini, sehingga pada akhirnya beliau tidak lagi tetap ngotot menolak, tetapi menjadi setuju dengan kesimpulan Edis TV. Memahami konteks itu mutlak penting. Kalau tidak, nanti kita akan keliru mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan dari teks yang kita baca. Sebagai contoh, ada berita
yang memberitahukan bahwa semua manusia mengalami kematian. Dari sini kita bisa berpikir bahwa berita ini tidak benar, karena realita kenyataannya tidak semua manusia mengalami kematian. Tetapi kalau ada konteks, misalnya ini, ada sebuah pesawat berangkat dari kota A ke kota B. Ternyata oleh karena satu dan lain hal, pesawat itu mengalami musibah atau kecelakaan. Maka muncullah berita, semua manusia mengalami kematian. Kalau kita melihat konteksnya, tentu yang dimaksud bukan semua manusia yang ada di dalam dunia, tetapi semua yang merupakan bagian dari penumpang, itulah yang mengalami kematian. Itulah pentingnya konteks. Dan yang kedua perlu kita perhatikan. Ketika seseorang telah terbuka percaya, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa tidak lagi berkuasa atasnya. Maka kematian rohani dan kematian kekal tidak lagi menjadi bagian dalam hidupnya. Maka kuasa iblis, setan, roh jahat tidak akan mempan lagi dalam merasuki, menguasai, mengontrol, mengendalikan orang-orang percaya. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ketika mengalami penebusan oleh karya Yesus di kayu salib, maka setiap orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah diangkat menjadi anak-anaknya, telah dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau Roh Kudus sudah ada dalam diri, dalam hidup orang percaya, baik itu dalam tubuh, jiwa dan rohnya, maka kuasa apapun di dunia ini, termasuk setan, iblis, roh jahat, tidak memiliki otoritas dan kuasa untuk menghinggapi, bahkan diam atau tinggal dalam diri orang percaya.